7 hal yang harus kamu rahasiakan dalam hidupmu. Yang pertama, masalah dalam hubunganmu. Apapun yang terjadi dalam hubunganmu, itu harus diselesaikan hanya oleh kamu dan pasanganmu. Berbagi sedikit tentang kehidupan sehari-harimu dan pasanganmu pada kesempatan tertentu itu boleh saja. Tetapi, kamu harus tahu batasannya. Jangan sampai mengeluh tentang pasanganmu kepada orang lain. Apapun yang ingin kamu utarakan kepada pasanganmu, katakanlah langsung di hadapannya. Tak ada alasan apapun yang membenarkan bahwa orang lain harus mengetahui bagian kedekatan atau keintiman hubunganmu dengan pasanganmu. Jagalah selalu kerahasiaannya. Yang kedua, saldo rekeningmu. Keadaan finansialmu adalah sesuatu yang hanya berpengaruh pada kehidupanmu sendiri. Jagalah selalu kerahasiaannya. Hal ini untuk menghindari orang-orang serakah atau rasa iri dari orang-orang yang tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya kepadamu. Apa yang terjadi di dalam keuanganmu bukanlah urusan orang lain dan hanya urusanmu sendiri. Yang ketiga, masalah keluargamu. Di samping terasa canggung, berbagi cerita tentang masalah keluarga juga bisa dianggap kurang etis atau kamu kurang menghargai keluargamu sendiri. Teman atau sahabatmu tidak peduli seberapa dekat kamu dengan mereka, tidak seharusnya mereka mengetahui segala hal yang terjadi di balik pintu rumahmu. Kita semua memiliki keunikan dan sudut pandang kita sendiri yang membuat kita berbeda dari orang lain. Mengungkapkan terlalu banyak kadang-kadang bisa membuatmu membayangkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu bisa menimbulkan banyak masalah daripada yang kamu kira. Yang keempat, kelemahanmu. Salah satu hal yang terpenting yang harus kamu perhatikan secara hati-hati adalah kepada siapa kamu dapat mempercayai seseorang untuk berbagi tentang kelemahan terbesarmu yang sangat menyulitkan hidupmu. Tidak semua orang yang menampilkan dirinya sebagai orang yang baik dan jujur ternyata benar-benar aslinya seperti itu. Yang kelima, tujuanmu. Hal yang sama berlaku untuk tujuan yang paling kamu inginkan dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasa semakin kamu berbagi tujuan tertentu dengan orang lain, semakin berkurang motivasi kamu untuk benar-benar mencapainya? Saya pernah merasakannya. Saya merasa bahwa saat rahasia saya terungkap, ada kekhawatiran dan tekanan di sekitar saya. Untuk mencapai tujuanmu, yang pertama dan paling utama adalah belajar untuk berkonsentrasi pada diri sendiri dan hal-hal yang ingin kamu capai. Dan kemudian, ketika semuanya telah tercapai, putuskanlah kepada siapa kamu ingin membagikan informasi tersebut. Tetapi, apapun yang kamu pilih untuk dilakukan, simpanlah bagian yang menarik dan yang paling vital untuk dirimu sendiri. Yang keenam, rahasia orang lain yang dipercayakan kepadamu. Ketika kita menerima sebuah rahasia, kita harus memastikan bahwa kita tidak membagikan informasi tersebut dengan siapapun, kecuali jika orang yang memberikan rahasia tersebut mengizinkan kita untuk melakukannya. Kita juga harus menghindari secara tidak sengaja membocorkan informasi atau rahasia tersebut. Misalnya, dengan berbicara terlalu keras atau membahasnya di tempat umum di mana orang lain dapat mendengarnya. Oleh karena itu, menjaga rahasia orang lain merupakan suatu tanggung jawab yang besar dan harus disikapi secara serius. Secara umum, menjaga rahasia orang lain adalah suatu tindakan yang etis dan dapat memperkuat hubungan dengan orang yang memberikan rahasia. Ingat, menghancurkan kepercayaan seseorang seperti meremas kertas. Kamu bisa menghaluskannya, tapi bentuknya tidak akan sama lagi. Yang ketujuh, pandangan politik atau agama yang kontroversial. Ada alasan mengapa kita harus merahasiakan pandangan politik atau agama yang kontroversial, terutama jika pandangan tersebut dapat merugikan reputasi seseorang atau menciptakan ketegangan dengan orang lain. Jika kita memiliki pandangan politik atau agama yang kontroversial, kemudian mengungkapkannya dapat memicu konflik dengan orang lain atau merusak hubungan sosial kita, akan lebih baik untuk kita menjaga pandangan tersebut untuk diri sendiri.
Karena secara keseluruhan, menjaga pandangan politik atau agama yang kontroversial dapat membantu melindungi hubungan sosial, menghindari diskriminasi, menghindari konsekuensi sosial yang serius, dan menjaga privasi seseorang. Namun, jika kita ingin membagikan pandangan tersebut, kita harus melakukannya dengan bijak dan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan hubungan sosial kita.